Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua, Wuhui. selamat malam. Selamat Selamat datang malam. di Datang podcast Sersan Horor tersetan seram tapi Santai. Episode santai. keberapa Mas Ul? 72. 72 ya Mas Ul ya. Wow. Gimana nih 72 ini nih? Kita biasa kan penyuluhan-penyuluhan COVID dulu Mas Ul ya sebelum dari kemarin kan. Oke. Gak perlu lah Oh, ya Mas Ul sekarang ya. udah pada tahu lah ya. Udah pernah Mungkin tahu udah lah ya. banyak juga. Nanti Sekarang gini aja, kenapa tuh? ini kan mendekati mau bulan puasa nih. Betul. Kebetulan bulan Syakban ini ya. Benar. Ya, jadi mohon maaf aja ya dari atas nama pribadi dan Sersan Horor. Oh, ini udah mulai minta maaf ya Mas Ul ya kalau udah mulai. Iya, Oh iya, oke udah oke. betul. Jadi mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya, karena bentar lagi mau puasa dan kita lagi mau lebaran. Oh benar. Mohon maaf lahir dan batin ya Mas Ul Yoi, ya. yoi, Bener betul nggak tuh? betul. Mohon maafnya buat pakai lahiran batin bener nggak Mas Ul ya? Betul, boleh, Oke boleh, oke. boleh. Kirain belum. Kalau udah lebaran baru pakai. Oke Udah oke. boleh, udah boleh ya. Ya, Iya apa namanya udah mau lebaran nggak kerasa Mas Ul ya? Kayaknya baru kemarin iya, tuh betul. lebaran gitu udah pada pulang kampung. Tapi Iya, sayangnya karena tahun ini kondisinya nggak boleh pulang begini, kampung ya. iya agak sedih juga sih ya kalau yang mau pulang apa bagi teman-teman yang mau pulang kampung itu agak susah mungkin Mas Ul ya. Sebenarnya kita sih belum ada pelarangan apa untuk Betul. pulang kampung Tapi cuma boleh sih kata itu mah lu harus wajib lapor sih. iya wajib Terus lapor betul. dan apa jadinya ngapa-ngapain jadi agak ribet tuh Bang Sul ya dibandingin lebaran Betul. tahun lalu ya pulang kampung Ya, dengan jadi bebas sekarang agak bebas susah deh. tuh deh. Protokoler ya, jadi ya Iya semuanya jadi udah ada protap, jadi prosedur tetap. Jadi iya kalau mau semua jadi ngapain agak harus wajib lapor. jadi ribet Ya karena kalau dulu pulang kampung, lu pulang bebas gitu, lu mau bawa saudara balik ke Jakarta boleh. Nah sekarang benar lu pulang pergi takutnya bawa virus nih, jadi nah itu nggak dia boleh nih. hati-hati lah pokoknya bagi teman-teman Nah, yang mungkin emang juga pulang kampung hati-hati aja lah pokoknya ya. betul. Hati-hati jaga Siap. kebersihan lah jangan terlalu berdesak-desakan dengan orang-orang banyak. Tuh, kita video call aja ya, cari aman aja gitu Betul. Kalau silaturahminya ya. misalkan emang benar-benar udah nggak bisa pulang, ya mau gimana Bang Sul ya. Betul, Itu ya. kondisi ya, Iya kondisi. memaklumi lah. Nah, oke itu ya Bang Sul ya. Oke, Disayangkan juga sih tahun ini ya. betul sedih ya. Ya tetap semangat aja lah Tetap ya, semangat. penting ya, tetap sehat. Iya benar kita doakan aja yang terbaik untuk kondisi kita saat ini supaya cepat Betul. berlalu lah ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, Yuk, itu ya sikat. kita hari ini satu cerita nih Bang Sul karena cerita cukup panjang. Oke. Judulnya kalian sudah bisa lihat Komplek Horor Bogor Bang Sul. Waduh, mantep nih. Mantep nih. Ini kayaknya Gila. berbau-bau petualangan nih Bang Sul ya. Yoi. Nah, kita coba. Daerahnya nih Bogor nih, mantep. Ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama Rian Bang Sul. Ya, Orian. Mas Rian ini Oke. nggak tulis Instagramnya sih. Mungkin mau Oke. privacy aja ya Mas Sul ya. Kayak pendengar baru ya, Rian Pendengar ya. baru nih. Ini Mas Rian ini baru pertama kali kirim deh Mas Sul. Wah, Mas Rian mantap. sudah kirim dari Februari tapi kita baru sempat bacaan sekarang Mas Sul ya. Karena Ya, numpuk mohon ya. maaf ya. Ya mohon maaf ya Mas Betul. Rian dan terima kasih Oke, sudah oke. mengirimkan ya. Oke Terima Mas kasih Sul, Rian. langsung aja Oke. kali ya. Yuk, Oke dah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja seperti biasa. pasang headset kalian, Matikan lampu matikan lampu dan dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan Wuhui. berikut. Berikut Selamat mendengarkan. mendengarkan. Kembali lagi Balik lagi. teman-teman di podcast Sersan Yoi. Horor Seram Seram tapi tapi Santai episode santai. ke-72 dengan judul 17. Komplek Horor Bogor. Cerita dari Wow. Mas Rian ya. Oke. Oke, langsung aja. Yuk. Mas Rian kirim via email. Judulnya Komplek Horor Hmm. Bogor. Jadi kita pakai judul Hmm. yang diberikan Mas Rian aja. Langsung ya. Ya, langsung aja. Nah, Mas Rian terus begini. Selamat Hmm. malam podcast Sersan Horor katanya. Selamat Halo, malam selamat Mas Rian. malam Rian. Perkenalkan nama gue Rian katanya. Gua Hmm. mau menceritakan kisah pengalaman mistis yang ada di sekitar komplek rumah. Oh ini jadi komplek rumah dia sendiri nih Mas Sul nih. Anjir nih. Ini Wah, lebih mantap. berasa nih anjing, lebih deket nih ya. Mungkin sensasinya tuh sama kali Bung Sul ya. Kayak misalkan Bang Sul nonton film horor yang
film horor barat gitu ya. Mungkin nggak seserem Oke. kalau film horor Indo gitu kan, karena lebih deket. Iya benar Iya benar benar. kan? Kayaknya kalau Benar benar benar. apalagi makmum Benar gitu benar. ya, bagi teman-teman yang sholat gitu kan, ini kan lebih Waduh. lebih apa? Lebih relate ya ke kehidupan sehari-hari ya kayak. Betul betul betul. Kita karena emang ngupleknya di situ-situ aja gitu Iya kita. itu dia. Kayak nonton Aduh. Conjuring ya mau seserem-serem apapun paling ya 2-3 hari lupa lah ya udah ya nggak Ya, serem-serem nggak serem-serem amat gitu. Coba kalau film lah horor kalau Indo lu. gila. Terus setannya setan banget gitu Iya benar-benar setannya ya. setan banget, aduh udahlah itu dah. Anjir anjir anjir. Nah itu ya ini seperti Mas Rian yang cerita ini ya, ini kejadian di Hmm. komplek dia sendiri. Jadi Oh, kejadiannya oke. pasti lebih mencekam maksudnya. Nah Mas Wah. Rian cerita begini. Jadi ceritanya gue tinggal di salah satu komplek di daerah Bogor kota. Bogor kota. Nah Oke. tepatnya pada tahun 2001 sampai dengan 2008. Jadi 7 tahun Wow, kira-kira ya. lama Mas juga Rian ya. tinggal di situ 7 tahun. Gue Mhm. tinggal di komplek ini udah 2001 sampai 2008 katanya. Dan komplek ini sebenarnya masih di tengah kota. Jadi Mhm. harusnya sih nggak terlalu eh, sepi maksudnya kan Ra- tengah kota ya. Rame ya. Rame harusnya Hmm. sih ya. Katanya jadi komplek perumahan ini banyak sekali terjadi kejadian mistis maksud katanya. Aduh, Nah, sekomplek loh ya. itu Aduh. dia. Terus terus. Kata dia sebagai sedikit gambaran katanya, komplek ini nggak terlalu gede katanya, nggak terlalu luas. Katanya Mhm. mungkin hanya ada sekitar 15 nama jalan di dalamnya. 15 nama jalan. Iya, nama jalan-jalan kecil gitu kali ya. Katanya Hmm. yang dimana setiap nama jalan komplek ini tidak terlalu panjang katanya. Mhm. Saat masuk komplek, pas masuk komplek ada banyak rumah yang padat dan tidak Mhm. jauh dari pintu masuk ada tempat parkiran becak dan lapangan bola voli. Kebayang tuh ya. Oke. Hmm. Nah, dia bilang ada banyak banget nih Masul cerita-cerita mistis yang dialami oleh warga kompleknya dia katanya. Oke. Nah, ini cerita yang pertama ya. Katanya pernah suatu hari ada tukang nasi goreng lewat di salah satu jalan di komplek itu Bang Sul ya. Tadi kan Oke. ada 15 jalan ya. Jadi ada tukang Hmm. nasi goreng lewat di salah satu jalan. Nah, Mhm. itu sekitar jam setengah 10 malam. Oke. Harusnya itu namanya kompleks sih ya. Namanya kompleks sih setengah Sepi. 10 sebenarnya jam 8 pun udah sepi kalau Udah komplek ya. sepi. Hmm, Iya. itu dia. Katanya jadi Mas nasi goreng lewat di kompleks satu jalan kompleks jam setengah 10 malam dan saat itu gerimis Bang Sul. Aduh, cakep banget itu. Cakep banget ya. Gerimis. Ini mungkin tukang nasi gorengnya punya license kali, makanya boleh masuk. Oh mungkin, iya benar ya. Ya kan? Nggak perlu wajib lapor lagi ya. Betul. Mungkin juga udah ini juga member ya. Jadi Oh udah makanya boleh member. jualan, udah jualan Udah dia. apa sih collaboration maksudnya? Nah Yoi. itu udah apa? Mungkin itu udah anak perusahaan komplek itu kali itu. Mas Anjir. Nasgor itu ya. Terus. Anjir. Nah katanya waktu itu kan gerimis. Nah di ujung jalan tuh ada pos tempat nongkrong dan sebelah posnya itu Oh. ada jurang dan sawah. Waduh anjir. Oh berarti ini Wah, aneh ya. berarti ini kota tapi agak pinggir mungkin ya atau misalkan kota Semi komplek kali ya. cuma daerah yang masih ada sawah kali gitu ya. Masih campur ke rumah penduduk gitu agak ke Iya, pinggir. mungkin itu ya kayak gitu ya. Oh, jurang sama sawah ya. Nah, itu pokoknya di ujung jalan itu ada pos tempat nongkrong. Nah, di seberang posnya Oke. itu ada jurang sama sawah. Nah, Oke, kan oke. hujan nih. Jadi si Abang Nasgore ini neduh Masul di pos. Di pos Nah, nongkrong itu. terus? Nah, Terus? belum lama neduh kan. Tiba-tiba Hmm. muncul cuy. Ini to the point nih. Anjir. Tiba-tiba Tunggu. muncul apa tuh? Bentar. Gue mau siap-siap merinding dulu nih. Bentar. Buset tuh, kira mau ngapain? Nah, tadi gue Oke, lagi oke. duduk karena gue lagi diri nih biar Oh, siap lari nih kalau standby. Oke, udah oke. nongol, udah start jongkok nih. Ayo siap. Oke, siap. Start jongkok Ayo. anjir, Usain Bolt anjir. Terus Nah, katanya tiba-tiba muncul kepala buntung. mati lu Mati kan? Apa kan. gue bilang? Terbang cuy, kepalanya cuy. Ah shit. Menurut Bang Sul Ya Allah. lebih serem terbang apa gelinding? Aduh. Dua-duanya gue gak mau lah. Terbang lebih serem Aduh, gila. anjir. Terbang sih Terbang geli lebih- banget lu, anjir. Terbang ngejar cuy. Iya. Ya kan? Gelinding kalau ada gajlukan dia mundur lagi. Oh iya benar juga. Kalau misalkan ada tanjakan dikit dia nggak bisa rem tangan mundur dia. Lah makanya. Oh benar. Terbang lebih serem. Kalau Setuju. kalau cc-nya kurang gede kan nggak bisa nanjak. Iya benar juga. cuy. Benar juga kan. Ini terbang. Tapi kalau terbang ketemu drone tuh kejedot lagi. Oh benar. Mending itu Bencol lagi. pas dia lagi terbang kita kasih kamera jadi nggak usah beli drone. Oh iya benar. Bisa juga buat sih. bikin Tapi video ini setan.
Ini setan pak, aduh anjir. Nah Itu itu dia ya nongol dari mana tuh? mau nongol dari arah jurang. Oh, Tiba-tiba masya gitu, Allah. wah surprise kan gitu kan. Tiba-tiba muncul gitu ya Wow, gitu. wow, anjir, anjir. Nah Terus ngomong seketika, nggak tuh yang nongol? kenapa? Itu yang pala pala nongolnya itu tuh nongol begitu aja keluar dari jurang ya. Begitu aja, jebret gitu Terus muncul ya. pesen toprak lagi, bang toprak. Anjir, gua Benar nasi nasi goreng. goreng, nasi goreng gua. Lu udah mati ngeselin ya, kata abang. Terus, aduh anjir, gue Serem masih ya. shock denger itu. Katanya gini, Terus seketika abang Nasgor tersebut lari dan meninggalkan gerobaknya di pos katanya. otomatis coy, Otomatis. gila. Nah katanya ketika ia merasa sudah lari dan jauh, udah merasa jauh nih ya. Nah Hmm. di ujung jalan tersebut ada bapak-bapak yang baru pulang sholat isya di masjid katanya. Tengah 10 sholat isya, tunggu deh. Ini Nah. ketiduran di masjid apa gimana itu? Coba kita lihat tuh ini bapak orang bukan nih ya. Tuh. Nah Terus, kita lihat nih. Nah habis itu apa? Iya bener juga sholat isya masa jam setengah 10-an anjir. Nah katanya terawih kali, terawih. taraweh mungkin. Padahal belum Ramadan. Katanya Deposit. deposit. Nah katanya Terus? sampai mana tadi? Nah katanya si bapak tersebut ngelihat ke arah abang Nasgor tersebut dan si bapak tersebut melihat abang Nasgor itu lari-lari nih dengan Oke. abis itu si abang Nasgor itu kayak jalan di tempat gitu cuy sambil truk minta tolong Oh, dan bilang kepala kayak buntung katanya. anjir. Terus si bapak yang baru pulang dari masjid itu menghampiri dan menepuk pundak abang Nasgor. Dan Oke, pas terus ditepuk abang Nasgor itu ditanya sama si bapak, bang, Nah. ada apaan katanya? Itu pak ada kepala buntung terbang katanya. Terus kata si abang Nasgornya jawab gitu kan sambil ngos-ngosan. Nah, abang Nasgor itu merasa sudah lari jauh, tapi lari situ aja. melihat anjir. di penglihatan si bapak tersebut, abang Nasgor tersebut hanya lari di tempat, Bang Sul. Jadi sebenarnya abang Nasgor lari di tempat. iya, abang Nasgor itu sebenarnya masih di dekat pos, nggak lari. Gila nggak? Lari di tempat, shit. lari di tempat Kayak gitu. ketahan gitu ya. Iya kayak ketahan. Nah, ketika melihat ke arah pos tersebut, kepala bentung tersebut sudah tidak ada katanya. Anjir, ditahan di tempat enggak. lo anjir. Gua rasa ada ilusi optik nih. Ilusi optik maksudnya ini. Ini ngeri Bener banget. gak? Dia kayak lari udah ke Bandung gitu kan. Anjir, Iya. terus masih di situ aja cuy. Ngeri banget cuy. Ini kayak ditahan nggak boleh pergi gitu loh. Shit. Tapi kayak orang bego juga dilihat gitu ya. Ih dilihat ngapain nih orang nih? Treadmill dia anjing. Iya. Lari di jalan. Orang lihat lari di tempat, dia yang ngalamin larinya udah sampai Bandung gitu ya. Iya itu dia Menurut loh. dia gitu kan. Anjir. Gitu ya. Nah itu mungkin ini kali apa cuy, bajunya kesangkut di gerobak kali. Oh bener juga bener juga anjir. Iya namanya panik ya kan, namanya panik ya kan. Bener. Iya. Jadi pintu geser didorong tuh kan nggak bisa kebuka juga, sama aja panik. bener panik tuh pokoknya bahaya maksudnya kalau panik ya. Oh, yo jangan panik buying aja sih ya. Anjir jangan. Aduh. Terus. Nah itu ya cerita pertama maksudnya. Aduh gila itu baru cerita buntung pertama. nongol. Cerita ada lagi. Nah ada lagi. Satu Kedua kompleks ya. Soalnya ya. Satu kompleks. Siap. Kedua nih ya. Katanya gini. Siap. Ayo. Lalu ada kejadian demi kejadian sering terjadi dan menjadi perbincangan warga dan anak-anak seumuran gua katanya. Jadi pada waktu itu si Masir ini masih SMP katanya. Wah. Nah, dan 13-14 tahunan ya. 13-14 tahun lah. Dan kejadian horor selanjutnya dialami sendiri sama bokap gua katanya. Oke. Sama bokap. Lebih relate nih ya. Nah katanya jadi bokap gua ini kerja di salah satu media cetak di kota tersebut. Koran kali ya, kayak media lokal gitu kali ya. Koran. Nah, koran kayak. Yang dimana mengharuskan bokap pulang kerja jam 2 atau 3 dini hari. Buset, ini waduh anjing. Editor anjing redaksi kali ya, mungkin sibuk bener soalnya. Nah, jadi katanya anjir gila jam 3 aja baru pulang, gila lu. Mungkin lembur kali cuy. Oh, lembur mungkin. Mungkin masuk kerja jam setengah 10 malam kali. Korannya nggak diketik, ditulis terus pakai tangan anjing. Salah hapus pakai hapusan. Bener. Ini kayak redaksi nih papanya nih, soalnya sibuk bener. Iya. Kalian harus ngecek dulu ya sebelum diterbitin keluar, harus dicek detail, takut ada yang salah kali ya. Makanya pulang pagi ya. Terus. Oke, nah katanya jadi waktu itu bokap gue baru pulang kerja sekitar jam 2:30 katanya. Nah katanya bokap gue bawa mobil nih katanya. Nah
Seketika bokap gue masuk komplek, di tempat parkir becak itu yang dekat lapangan, kan? Iya, lapangan. Ah, dekat lapangan. Bokap gue ngelihat ada kaki ngambang. Anjay. Dan lagi diayunin yang di mana di dalam becak, Masul. Cuma nggak ada badannya. Jadi kakinya itu dari dalam becak. Kayak ada penumpangnya gitu. Oh, oke. Shit, katanya cuma dari pinggang sampai kaki. Katanya kaki itu kenapa kaki itu kelihatan jelas? Karena kakinya itu kesorot lampu mobil bokap gua katanya. Oh anjing, jadi kelihatan banget. Kelihatan banget. Lu bayangin deh malam-malam gitu lu sorot begituan anjing. Oh shit. Gue sih mending lihat di pinggiran mata aja gitu loh cuy. Ini ngelihat disorot, aduh. Bangke. Notabene-nya gituan kalau disorot cahaya mungkin menghilang nih malah tambah jelas ya. Itu dia anjir. Katanya pas lihat kaki ngambang dan ngayun, bokap gue cerita, bokap gue langsung istighfar dan melewati pangkalan becak dan lapangan tersebut lalu sampai ke rumah katanya. Aduh. Tenang, masih ada. Tunggu, ini jadi kayak setan puzzle ya. Ini udah kepala, ini kaki. Ya kayak yang teman kita lihat maksudnya. Bentar lagi ginjalnya nih. Ginjal. Itu cicilnya gitu pokoknya. Gila. Dua. Ini komplek apa sih? Ini? Tahu deh. Potongan tubuh semua ya. Iya makanya. Aduh, lanjut lagi, Pala, kaki. Kita lihat nih dapat apa nih abis ini ya. Kayaknya lutut, kepala, pundak, lutut, kaki. Abis ini pundak ya. Anjir deh, katanya gini, ini kejadian selanjutnya nih. Katanya terus kejadian mistis selanjutnya ini berbeda nih katanya. Beda orang tapi masih warga di komplek katanya. Oh, masih warga sekitar. Nah, katanya jadi ceritanya saat itu sekitar jam 8 malam. Hujan deras nih, lagi hujan deras katanya. Nah, katanya di depan lapangan komplek itu ada pohon besar. Pohon apa nih? Beringin. Dia nggak sebut sih katanya. Oh, nggak sebut. Pokoknya pohon gede. Dan katanya di belakang pohon tersebut ada sawah yang biasa ditanamin singkong dan lain-lain katanya. Oh, oke. Nah, terus katanya jadi waktu itu ada ibu-ibu baru pulang katanya. Ibu-ibu ini pas baru pulang ini dia lewat lapangan nih, ibu-ibu nih. Nah, pas ibu-ibu ini melintas di lapangan, ibu-ibu tersebut melihat sesosok cewek wanita lagi gendong anak kecil. Mampus. Tapi nggak dipayungin. Kan lagi hujan. Oh, basah-basahan semua ya berarti ya. Oke. Mungkin terus? Ibu ini kan kayak panik lah. Ini anak kok anaknya nggak dipayungin gitu kan. Jiwa ibu-ibunya terguncang nih gitu kan. Terpanggil ya. Katanya si ibu tersebut nanya dong ke wanita yang gendong bayi tersebut katanya. Terus? Ibu itu bilang, "Neng, itu anaknya kok nggak dipayungin, kasihan atuh," kata gitu kan. Terus ibunya negur halus nih. Terus pas udah di ngomongin itu dipanggil-panggil, cewek itu tuh diem aja. Akhirnya ya udah nih ibu-ibu ini kesel, ya udahlah udah kasih tahu kan, akhirnya ditinggalin cewek itu. Nah habis itu baru aja tuh jalan 5 langkah, ibu-ibu itu nengok ke belakang. Cewek itu yang gendong bayi udah hilang cuy. Oh shit. Langsung ibu-ibu ngibrit anjir. Langsung akselerasi anjir. Anjir, selebrasi kayak habis golin nih. Setan. Anjir. Nah, jadi hujan lebat ya. Hujan lebat ya. Jarak 5 langkah itu masih kelihatan dong harusnya ya. Kelihatan ya. Benar, harusnya masih kelihatan. Ini hilang coy. Ini hilang dengan cepat begitu aja, ceplek gitu. Oh, tapi penampakannya ibu-ibu biasa bawa anak gitu kali ya, nggak nyeremin ya? Iya, nggak nyeremin. Mungkin ya. Jadi dia masih sempat negur gitu ya. Oke. Kalaupun lu lari ya. Kalaupun lu lari itu becek pasti bunyi dong, kecipek. Oh gitu, iya benar. Itu nggak ada gitu, tiba-tiba hilang aja gitu anjing. Dan ini untung, kenapa nih Mas? Terus ya untung nggak ditawarin payung nih Bu, saya ada 2 payung dipakai aja. Payungnya hilang juga dah anjing. Iya, payung mana belum lunas lagi hilang. Anjir. Terus. Nah, lanjut ya. Katanya ada cerita lagi, katanya ini yang ngalamin si Mas Firian sendiri katanya. Wah, keren nih. Katanya, dari orang lain bokapnya sampai dia sendiri nih ya. Nah, ini dari jauh sampai deket nih masalah ya. Ini akhirnya Oke. Siap. Ayo. Nah, katanya di komplek itu gue sendiri pun pernah mengalami kisah horor katanya. Jadi waktu itu gue inget masih kelas 3 SMP katanya. Sekitar tahun 2006 katanya. 2006 ya. Oke. Nah, katanya waktu itu
teman sekolah gue ada yang nginep di rumah gue katanya. Nah, kamar gue ini kan ada di lantai atas katanya. Di lantai atas cuma ada kamar tidur dan depan kamar itu ada genteng lantai bawah. Oh jadi lantai atasnya cuma setengah doang, Mas Zul. Oh, setengah doang. Cuma kamar sama, jadi kalau dari kamar itu kelihatan genteng lantai bawah katanya. Nah, terus waktu itu sekitar jam 12 malam, gue sama temen gue itu duduk-duduk di genteng rumah sambil main gitar. Koji. Koji. Gue juga dulu gitu, Ben. Iya gitu juga ya. Genteng, ya di atas genteng. Tapi enak bener ya itu ya. Ya emang. Dulu gampangnya dulu hiburannya gampangnya dulu ya. Iya, dulu hiburannya gentengnya udah girang gitu. Dulu mah hiburannya, dulu main layangan di atas gentengnya udah seneng banget anjir. Iya kan? Apa tanam lidah buaya tuh di atas genteng dulu tuh anjir, seru banget tuh. Pokoknya dulu hiburannya simple lah ya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko lah. Nah, terus katanya waktu itu mereka lagi duduk di genteng rumah main gitar. Waktu itu temen gue lagi main gitar katanya, temennya yang lagi main gitar nih. Posisinya waktu itu gue lagi tiduran di genteng katanya. Waktu gue lagi lihat-lihat ke atas langit, gue lihat ke samping kanan atas katanya. Samping kanan atas, oke. Gue lihat ada cahaya sekelibat warna kuning agak orange katanya. Agak oren-oren gitu warnanya katanya. Sontak gue kaget dong kata dia. Terus gue nanya teman gue, cuy, lu lihat nggak tuh ada cahaya katanya. Temannya bilang nggak lihat katanya gitu. Dan sendiri doang dia lihat. Dan cahaya itu jatuh ke belakang rumah tetangga gue, yang dimana belakang rumah tersebut adalah kebun yang ditanami pohon jambu katanya. Oke. Terus gue nggak tahu itu cahaya apa sampai sekarang katanya. Nah, mungkin kayak santet kali. Nah mungkin ya. Gitu. Mungkin ya. Nah dia mau cerita sedikit nih Bang Sul tentang kompleknya nih. Oke. Nah katanya sebenarnya masih banyak lagi cerita tetangga, teman gue atau satpam di komplek itu yang pernah ngalamin kejadian mistis. Dan yang benar-benar gue ingat dulu. Dan kalau dirunut sampai runut sekarang, jadi nih dia mau cerita nih. Jadi di komplek itu ada yang meninggal, pasti berpasangan katanya. Oh gitu. Nah, katanya misalkan nih ada bapak-bapak meninggal, pasti serang beberapa bulan ada ibu-ibu yang meninggal katanya. Nah, terus kalau ada kakek-kakek yang meninggal, pasti beberapa saat setelahnya, beberapa bulan ada nenek-nenek yang meninggal. Iya benar. Dan gitu. Kalau ada yang meninggal itu remaja cewek, pasti selang beberapa bulan kemudian remaja cowok cuy. Gitu. Iya kan? Dua-dua gitu ya? Iya serem banget dah. Katanya itu sih yang gue ingat sampai sekarang katanya. Kalau diingat-ingat lagi kok bisa kebetulan gitu ya katanya gitu. Iya aneh sih sebenarnya sih. Kayaknya ada sesuatu di komplek itu ya? Iya. Itu kan kemungkinannya kan nggak bisa dibikin kemungkinan yang besar juga kan gitu kan. Karena berulang-ulang kejadiannya. Iya berpasangan begitu katanya. Oke. Nah dia juga mau cerita katanya suatu hari itu ada teman komplek dia yang pernah bawa temannya main ke rumahnya. Oke. Jadi temannya yang dibawa main ke rumahnya itu adalah bukan warga kompleks itu, tapi diajak main ke komplek itu. Orang luar komplek lah ya. Orang luar komplek. Nah teman yang luar komplek ini tuh IndiHome. Iya. Nah, terus. Nah waktu teman gue ini balik nih diantar pakai motor ke depan komplek, dia bilang kalau di lapangan komplek lu itu adalah tempat kerajaan jin katanya. Oh shit, ada pohon gede tadi ya. Nah itu dia. Oke. Nah, terus. Katanya udah sih cerita sampai situ aja kata dia. Kata dia mungkin itu yang bisa gue ceritain sedikit katanya. Wah gila. Keren Rian, mantep Rian. Anjir, gila. Katanya semoga cerita gue ini bisa ditayang katanya dan dibacakan di podcastan horor. Hatur nuhun. Bisa banget. Terima kasih. Hatur nuhun Mas Rian ya. Thank you banget. Oh my god. Ini komplek apa sih penasaran ya, tapi dia masih tinggal di situ enggak ya? Katanya sampai 2008 doang katanya. Berarti udah enggak. Oh iya, lupa gua. Udah enggak ya? Ngeri banget ya. Oh, lu tepat banget lu pindah lu ya. Tepat banget lu pindah dah. Itu yang paling lucu sih. Paling lucu sih ini sih, tukang nasi goreng sih. Jangan di tempat. Langsung keluar pala lari di tempat cuy. Lucu banget. Gila. Jatuhnya lucu. Tapi kalau iya sih, tapi temen yang IndiHome itu juga udah bilang ini kerajaan nih. Kerajaan jin ya. Betul. Jadi yang ngelihat bukan skala kecil ya. Jadi warga-warga itu semua udah lihat ya. Benar. Jadi ya terbukti gitu loh ya.
Terbukti. Kalau yang lihat satu dua orang kan orang kadang-kadang masih kayak lu perasaan lu aja kali gitu kan. Ini kok yang lihat udah hampir satu komplek gitu loh cuy. Sudah kita kasih judulnya kompleks setan gimana? Kompleks setan kali ya. boleh. Gila itu tiap jengkal ya ada isinya semua ya. Anjir. Gila. Aduh, thank you banget mantap. Mas Rian ya. Thank you Rian. Ceritanya yang mencekam dan banyak nih ya. Jadi bukan satu cerita tapi dia kompilasi dari banyak cerita. Ini keren banget. Gila. Yang gue paling first suka. First time-nya juga berkesan juga ya. First time juga tapi mantap nih ceritanya ya. Yang gue paling suka nasi goreng. Mas Nasgor. Bang Sul yang mana? Sama Pin. Sama ya? Sama. Gue yang nasi goreng tuh lari di tempat lucu. Bajunya nyangkut ya. Terus ada yang lihat gitu ya. Ada yang lihat. Ngapain gitu. Aduh, tapi itu masih menjadi misteri. Kenapa ya bapak-bapak tadi sholat isya jam 9:30? 10. Nah, itu dia gue juga jadi mikir juga itu. Iya kan? Lucu ya. Nah, mungkin bisa dibantu konfirmasi ya Mas Rian. Paling gue juga gini dong ya. Mungkin sholat isya kan waktunya panjang Pin. Sholat isya itu bisa sampai jam 3 subuh masih boleh. Oke. Ya mungkin dia ini kali agak telat sholatlah di musola atau di itu nggak masalah sih. Bisa juga 9:30 masih. Kecuali sholat zuhur di waktu isya tuh mah nggak boleh. Oh benar juga ya, mungkin agak telat kali ya. Oh boleh sampai jam 3 subuh maksudnya. Boleh waktu oke. Masih boleh. Oh. Masih make sense lah, masih oke lah. Oke. Oh itu penjelasan paling masuk akal itu ya. Yap, menurut gue ya. Oke. Bisa masih masuk. Oke lah, sip. Oke, thank you Rian. Thank you Rian sekali lagi untuk ceritanya Komplek Horor Bogor. Thank you banget untuk episode ke-72 ini ya. Oke, teman-teman seperti biasa, bagi kalian yang ingin cerita horor bisa ke kesersanhoror@gmail.com R-nya 1 atau bisa langsung DM kita di Instagram. Lalu apalagi nih masuk? Kita mau sharing apa lagi sebelum penutupan nih? Itu aja ya. Itu aja lah. Itu aja ya. Seperti biasa. Mohon maaf. Ya, pasti. Harus itu harus. Kita mohon maaf ya dan mohon maaf lahirin batin lah Bang Sul ya karena sudah mau puasa sudah mau ya. bulan suci ya. Mohon maaf lahirin batin. Semoga nanti ini semua cepat berakhir dan bisa puasa dengan lancar Bang Sul ya. Amin ya. Semoga sebelum puasa lah ya ini virus ini udah minggat ya. Kasihan yang mau mudik ya Bang Sul ya. Ya. Nah, oke lah. Sip. Thank you banget Bang Sul dan seluruh teman-teman yang sudah dengerin kita di episode ke-72 ini. 72. Sampai ketemu di episode ke-73 yang lebih serem lagi dan dengan cerita yang lebih mantap dan narasumber yang lebih unik lagi. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.